Ibuku, panutanku. Ibu adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ibu adalah sosok perempuan tangguh, yang selalu tangguh dan tegar ketika badai kehidupan mengempas. Ibu secara fisik boleh saja merupakan sosok yang lemah. Namun, ketika harus menyelamatkan anak-anaknya, ia harus berubah menjadi jiwa pemberani dan tegas. Rela pasang badan tak kalah membela anak-anaknya dari ancaman dan bahaya apapun. Dan tak jarang pula tampil menjadi sosok penyelamat keluarga saat sang ayah tengah terperosok dalam krisis kehidupannya. Ibuku bernama Ernawati. Aku memanggilnya dengan sebutan Mama. Ia lahir di Palembang 25 Desember 1973. Saat ini ibuku berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan wira swasta. Ia juga berprofesi sebagai seorang herbalis dan mengobati orang sakit dengan cara bekam. Ibuku adalah wanita yang hebat. Di saat dia mempunyai banyak profesi, dia juga tak tinggal pula bahwa dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ibuku mengurus rumah dan keluarga kami dengan sangat baik. Ibuku terlahir dalam keluarga yang keras, karena ayahnya adalah seorang anggota TNI. Pastinya, dididik dengan sedikit menggunakan cara militer. Perekonomian dalam keluarga ibuku saat ibuku semasa kecil dibilang berkecukupan karena tidak hanya ayahnya saja yang bekerja, tetapi ibunya juga mempunyai usaha toko manisan. Di rumah ibuku mempunyai banyak tanaman dan unggas, sehingga untuk makan pun mereka sangat berkecukupan. Ibuku memiliki 8 saudara, dan mereka sangat kompak. Di saat ibuku semasa SMP, ibuku berjualan kerupuk keliling bersama kakak kelimanya, dan uang yang dihasilkan dari berjualan tersebut akan bagi hasil dengan ibunda ibuku dan kakaknya ibuku dan disimpan. Tak sampai berjualan kerupuk keliling, ibuku juga sering berjaga toko di toko ibunya. Setelah lulus kuliah D3 di Unsri, akhirnya ibuku pun mencari pekerjaan di Jakarta. Ibuku pun mendapat pekerjaan di Jakarta dan merantau dari Palembang. Ibuku bekerja di perusahaan Jepang sebagai sekretaris dan manajer. Setelah cukup lama bekerja di Jakarta, akhirnya ibuku pun pindah tugaskan ke perusahaan yang sama, tetapi di Jepang. Setelah bekerja di Jepang, ibuku pun menikah dengan ayahku di Jepang. Setelah menikah, mereka tetap menjalankan kehidupannya di Jepang. Dan saat ibuku mengandung diriku, akhirnya ibuku pun pulang ke Indonesia dan ayahku tetap berada di Jepang untuk bekerja pada perusahaan Toyota. Setelah aku lahir, ibuku mendirikan toko di Indralaya dan berencana membuka toko manisan dan ATK. Dan 3 tahun setelahnya, ayahku pun pulang ke Indonesia dan berencana dengan ibuku agar menjadi wirausahawan. Dikarenakan bekerja di negara sibuk tersebut sangat melelahkan dan tertekan. Ibuku selalu mengingatkan kami agar tidak mengeluh dan selalu bersyukur dan tidak berlebihan, karena Allah tidak menyukai hal yang berlebihan, dan mengingatkan kami agar tidak sombong dan selalu melihat ke bawah. Ketika sedang mengeluh, lihat ke bawah, dan ketika kita ingin menjadi sukses, lihatlah ke atas. Ibuku juga mengajarkanku untuk seimbang untuk hal apapun dalam kehidupan.